pagi, seekor kelinci kecil duduk di tepi sungai. Dia menajamkan telinganya dan mendengarkan trit-trot, kuda poni. Sebuah pertunjukan akan datang di sepanjang jalan dan dibawakan oleh Mr. McGregor dan Mrs. McGregor dengan topi terbaiknya. Begitu mereka lewat, Benjamin Bunny kecil meluncur ke jalan dan berangkat dengan lompatan, loncatan, dan lonjakan untuk memanggil kerabatnya yang tinggal di hutan di belakang taman Mr. McGregor. Hutan itu penuh dengan lubang kelinci, dan di lubang yang paling rapi dan paling bersih dari semuanya tinggallah Bibi Benjamin dan sepupunya, Flopsy, Mopsy, Cottontail, dan Peter. Nyonya kelinci tua adalah seorang janda. Dia mencari nafkah dengan merajut sarung tangan wol kelinci dan mafati. Saya pernah membeli sepasang di bazar. Dia juga menjual jamu, teh rosemary, dan tembakau kelinci yang kami sebut lavender. Benjamin kecil sangat tidak ingin melihat bibinya. Dia datang dari belakang pohon cemara dan hampir jatuh di atas sepupunya, Peter. Peter sedang duduk sendiri. Dia tampak buruk dan mengenakan sapu tangan saku dari katun berwarna merah. "Peter," kata Benjamin kecil, berbisik, "siapa yang mengambil pakaianmu?" Peter menjawab, "Orang-orangan sawah di taman Mr. McGregor," dan menjelaskan bagaimana dia dikejar di sekitar taman dan telah menjatuhkan sepatu dan mantelnya. Benjamin kecil duduk di samping sepupunya dan meyakinkannya bahwa Mr. McGregor telah pergi keluar untuk manggung. Demikian pula Mrs. McGregor, dan tentu saja untuk hari itu, karena dia mengenakan topi terbaiknya. Peter berkata dia berharap akan turun hujan. Pada saat itu, Nyonya kelinci tua terdengar di dalam lubang kelinci memanggil, Cottontail, Cottontail, ambilkan lagi chamomile." Peter berkata, dia pikir dia mungkin akan merasa lebih baik jika dia berjalan-jalan. Mereka pergi bergandengan tangan dan naik ke atas undakan dinding di bagian bawah kayu. Dari sana mereka melihat ke bawah ke taman Mr. McGregor. Mantel dan sepatu Peter terlihat jelas di atas orang-orangan sawah dengan Tam O'Shanter tertua milik Mr. McGregor. Benjamin kecil berkata, "Itu merusak pakaian orang untuk masuk ke bawah gerbang. Cara yang tepat untuk masuk adalah dengan memanjat pohon pir." Peter jatuh dengan kepala lebih dulu, tapi itu tidak ada konsekuensinya, karena tanah di bawahnya baru saja disapu dan cukup empuk. Itu telah ditaburkan dengan selada. Mereka meninggalkan banyak sekali jejak kaki kecil yang aneh di seluruh tanah, terutama Benjamin kecil yang mengenakan sandal bakiak. Benjamin kecil berkata bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan kembali pakaian Peter, agar mereka dapat menggunakan sapu tangan saku. Mereka mengambilnya dari orang-orangan sawah. Ada bekas hujan di malam hari, ada air di sepatu, dan mantelnya agak menyusut. Benjamin mencoba Tam O'Shanter, tapi itu terlalu besar untuknya. Kemudian dia menyarankan agar mereka mengisi sapu tangan saku dengan bawang sebagai hadiah kecil untuk bibinya. Peter tampaknya tidak menikmati dirinya sendiri. Dia terus mendengar suara-suara. Benjamin sebaliknya, benar-benar merasa nyaman dan makan daun selada. Dia mengatakan bahwa dia memiliki kebiasaan datang ke taman bersama ayahnya, membeli selada untuk makan malam di hari Minggu mereka. Nama Papa Benjamin kecil adalah Tuan Benjamin Bunny yang sudah tua. Selada pasti sangat baik.
Peter tidak makan apa-apa. Dia bilang dia ingin pulang. Saat ini dia menjatuhkan setengah bawang yang ia bawa. Benyamin kecil berkata bahwa tidak mungkin untuk kembali ke pohon pir dengan membawa banyak sayuran. Dia memimpin jalan dengan berani menuju ujung lain dari taman. Mereka berjalan-jalan kecil di atas papan, di bawah dinding bata merah yang cerah. Para mencit itu duduk di depan pintu mereka sambil memecahkan batu ceri. Mereka mengedipkan mata pada Peter Rabbit dan Benyamin Bunny kecil. Saat itu Peter melepaskan sapu tangan sakunya lagi. Mereka sampai di antara pot bunga, bingkai, dan bak. Peter mendengar suara-suara yang lebih buruk dari sebelumnya. Matanya sebesar lollipops. Dia 1 atau 2 langkah di depan sepupunya ketika dia tiba-tiba berhenti. Inilah yang dilihat kelinci-kelinci kecil itu di tikungan. Benyamin kecil melihat sekali, dan kemudian dalam waktu kurang dari setengah menit, dia menyembunyikan dirinya dan Peter juga bawang di bawah keranjang besar. Kucing itu bangkit dan merenggangkan dirinya dan datang mengendus ke keranjang. Mungkin dia menyukai bau bawang. Bagaimanapun, dia duduk di atas keranjang. Dia duduk di sana selama 5 jam. Saya tidak bisa menggambar Peter dan Benyamin di bawah keranjang karena hari cukup gelap dan karena bau bawang yang menyengat. Itu membuat Peter Rabbit dan Benyamin kecil menangis. Matahari bersinar dari balik hutan dan hari sudah cukup sore. Tapi tetap saja kucing itu duduk di atas keranjang. Akhirnya ada kendi, derai kendi, dan beberapa keping mortar jatuh dari dinding di atas. Kucing itu mendongak dan melihat Pak Benyamin Bunny tua berjingkrak-jingkrak di sepanjang undakan dinding teras bagian atas. Dia sedang mengisap pipa tembakau kelinci dan memegang ranting kecil di tamannya. Dia mencari anaknya. Pak Bunny tua tidak punya pendapat apapun tentang kelinci. Dia melompat luar biasa dari atas tembok ke atas kucing itu dan membelenggunya dengan bola basket. Lalu menendangnya ke dalam rumah kaca, menggaruk segenggam bulunya. Kucing itu terlalu terkejut untuk mencakar kembali. Ketika Pak Bunny tua telah mendorong kucing itu ke dalam rumah kaca, dia mengunci pintunya. Kemudian dia kembali ke keranjang dan mengeluarkan putranya, Benyamin, pada telinganya dan memukulnya dengan ranting kecil. Kemudian dia mengeluarkan keponakannya, Peter. Ia lalu mengambil sapu tangan berisi bawang dan berjalan keluar dari taman. Ketika Mr. McGregor kembali setengah jam kemudian, dia mengamati beberapa hal yang membuatnya bingung. Sepertinya ada orang yang sedang berjalan di taman dengan sepasang bakyak. Hanya jejak kecil yang terlalu kecil. Dia juga tidak bisa mengerti bagaimana kucing itu bisa berhasil mengurung dirinya di rumah kaca, lalu mengunci pintu dari luar. Ketika Peter sampai di rumah, ibunya memaafkannya karena dia sangat senang melihat bahwa dia telah menemukan sepatu dan mantelnya. Cottontail dan Peter melipat sapu tangan saku, dan Mrs. Rabbit tua merangkai bawang dan menggantungnya di langit-langit dapur dengan tandan tanaman herbal dan tembakau kelinci.